Kamu tidak kehilangan apa-apa yang memang seharusnya milikmu, yang pergi darimu. Bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena semesta tahu, itu terlalu kecil untuk takdirmu yang sebesar ini. Video ini bukan untuk membuatmu nyaman, tapi untuk membuatmu sadar. Sadar bahwa kamu tidak dikhianati oleh hidup, kamu sedang diarahkan. Kehilangan adalah bagian dari seleksi ilahi, karena tidak semua hal, tidak semua orang dan tidak semua peluang pantas untuk berjalan bersamamu menuju takdirmu yang besar. Jadi tenangkan hatimu, dengarkan kalimat-kalimat ini sampai selesai, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwamu, karena setelah ini, kamu akan melihat semuanya dari sudut yang berbeda. Kamu ingat saat semuanya terasa hancur? Saat kamu begitu yakin akan sesuatu atau seseorang, lalu tiba-tiba itu menghilang dari hidupmu. Entah itu hubungan, pekerjaan, kesempatan, atau harapan. Dan kamu hanya bisa terdiam, merasa kehilangan, dan bertanya-tanya, kenapa? Kenapa harus aku? Kenapa harus sekarang? Kehilangan itu menyakitkan. Rasanya seperti bagian dari dirimu dicabut secara paksa. Kamu merasa ada yang hilang, dan di saat yang sama, kamu merasa kosong. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tidak semua kehilangan adalah hukuman. Kadang itu adalah perlindungan. Kadang kamu kehilangan bukan karena kamu salah, tapi karena sesuatu yang lebih besar sedang dijaga untukmu. Karena semesta melihat apa yang tidak kamu lihat. Semesta tahu energi yang tidak cocok dengan misi jiwamu. Apa yang tampak indah di permukaan, belum tentu benar-benar baik untuk kelangsungan hidup jiwamu yang lebih tinggi. Bayangkan kamu berada di sebuah jalan setapak yang penuh dengan cahaya, tapi ada batu besar di tengah jalur. Kamu mengira batu itu adalah tempat beristirahat. Kamu duduk di atasnya, tapi kamu tidak sadar, batu itu menghalangimu dari tujuan sejati. Dan ketika semesta menarik batu itu, kamu merasa seperti dijatuhkan, padahal kamu sedang diselamatkan dari stagnasi yang halus tapi berbahaya. Seringkali kita terlalu mencintai bentuk yang salah, karena kita belum mengenali bentuk yang lebih baik. Kita terikat pada yang familiar, karena kita belum siap melangkah ke arah yang baru. Tapi pertumbuhan membutuhkan ruang, dan kehilangan kadang adalah cara semesta menciptakan ruang baru dalam hidupmu. Karena bagaimana kamu bisa menerima keajaiban baru, kalau tanganmu masih penuh menggenggam sesuatu yang tak lagi selaras? Yang pergi, biarkan pergi. Yang menghilang, jangan terus dikejar. Karena kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang ditarik keluar dari zona yang tidak lagi cukup untuk pertumbuhanmu. Mungkin hari ini kamu merasa hancur, tapi lihat lagi. Bukankah setelah kehilangan itu kamu mulai melihat siapa dirimu yang sebenarnya? Bukankah setelah semua itu kamu mulai belajar berdiri dengan caramu sendiri? Dan itu bukan tanda kamu lemah. Itu bukti bahwa kehilanganmu bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan baru. Kalau kamu benar-benar jujur ke dirimu sendiri, bukankah sebagian dari apa yang kamu tangisi itu sudah lama tidak lagi sejalan dengan hatimu? Kamu menangisi orang yang tidak pernah benar-benar hadir. Kamu menginginkan kembali sesuatu yang dulu membuatmu merasa kecil. Kamu merindukan keadaan yang bahkan membuatmu mempertanyakan harga dirimu setiap hari. Itu bukan cinta tapi keterikatan. Itu bukan takdir tapi kebiasaan. Dan di titik inilah kamu harus sadar. Bukan semua yang kamu inginkan layak kamu perjuangkan. Karena tidak semua hal bisa dibawa naik ke level takdirmu yang berikutnya. Ada versi dirimu yang lama, yang dulu bertahan demi tidak kehilangan. Dan ada versi dirimu yang baru, yang kini memilih untuk tidak menurunkan standar jiwanya hanya demi diterima. Kehidupanmu sedang berubah, standarmu sedang naik, energimu sedang dibentuk ulang. Hal-hal yang tidak selevel harus keluar dengan sendirinya. Apa yang kamu sebut kehilangan, sebenarnya adalah sistem penyaringan dari semesta. Kamu tidak bisa meminta takdir besar sambil tetap menggenggam orang-orang yang hanya mencintaimu saat kamu kecil. Kamu tidak bisa masuk ke dimensi kehidupan yang lebih tinggi kalau kamu masih bertahan dalam hubungan, rutinitas, atau mindset yang mengecilkanmu. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan salah satu harga itu adalah melepas apa yang tidak lagi mencerminkan siapa kamu sekarang. Karena kamu bukan lagi versi dirimu yang dulu.
yang rela dimengerti setengah-setengah, yang puas dengan cinta yang tidak utuh, yang menerima peran kecil dalam hidup orang lain, hanya agar tidak merasa sendirian. Bahwa sendirian dalam kebenaran jauh lebih baik daripada ramai dalam ketidaktulusan. Takdirmu bukan tempat untuk orang-orang setengah hati. Takdirmu bukan jalur bagi siapapun yang hanya ingin numpang lewat. Takdirmu suci, takdirmu besar, takdirmu perlu ruang untuk energi yang setara. Dan semua yang hilang adalah yang tidak cukup kuat untuk ikut naik bersama dirimu yang sedang bertumbuh. Jadi berhentilah merendahkan panggilan jiwamu hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah bisa membawa kamu sampai ke tujuan tertinggimu. Kamu bukan kehilangannya, namun kamu sedang dibebaskan. Kamu tidak gagal. Kamu hanya terlalu cepat menyimpulkan bahwa semuanya berakhir. Padahal, kamu baru saja dialihkan ke jalur yang lebih benar. Betapa seringnya kamu menyalahkan diri sendiri karena kehilangan sesuatu, seakan-akan kamu tidak cukup baik untuk mempertahankannya. Kamu berkata dalam hati, "Aku pasti kurang ini, kurang itu, makanya semuanya pergi." Tapi dengarkan ini, hidup tidak mengambil apapun darimu karena kamu kurang. Kadang justru karena kamu terlalu banyak, terlalu dalam mencintai, terlalu besar hatimu untuk ditaruh di tempat yang kecil. Kamu bukan ditolak, kamu sedang diarahkan. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sudah selesai belajar dari fase itu. Semesta tidak bekerja berdasarkan ego, ia bekerja berdasarkan pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu tidak selalu nyaman. Terkadang kamu dipaksa melepas sesuatu yang kamu kira harusnya jadi milikmu. Padahal kalau itu benar milikmu, ia tidak akan membuatmu terus merasa tak berharga. Kamu tidak gagal hanya karena kamu tidak mendapatkan apa yang kamu rencanakan. Karena rencanamu bukan satu-satunya jalan menuju takdirmu. Rencana bisa berubah, orang bisa berubah, situasi bisa bergeser. Tapi arah hidupmu, tujuan jiwamu, tidak pernah salah alamat. Coba kamu mundur sebentar dan lihat pola hidupmu. Berapa banyak hal yang dulu kamu tangisi, tapi sekarang kamu bersyukur karena hal itu tidak pernah jadi milikmu. Berapa banyak orang yang dulu kamu kejar-kejar, tapi sekarang kamu sadar, mereka tidak akan pernah bisa melihatmu apa adanya. Dan jika kamu bisa bersyukur atas itu sekarang, kenapa kamu meragukan kehilanganmu hari ini? Bisa jadi, kamu sedang dialihkan dari jalan pintas yang tampak manis, menuju jalan yang tampak sepi, tapi langsung mengarah ke kebebasan jiwamu. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dipisahkan dari ilusi, dari keterikatan, dari sandaran yang tidak benar-benar menopangmu. Dan setelah semua ini, kamu akan sadar, pengalihan dari semesta bukan hukuman. Itu adalah bentuk perlindungan yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang siap naik kelas. Jadi berhenti menyalahkan dirimu. Hentikan menilai hidupmu dari apa yang hilang karena kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang dikembalikan ke jalur yang seharusnya. Ada satu hal yang perlu kamu tanam kuat dalam kesadaranmu. Apa yang hilang darimu tidak pernah menjadi ukuran dari nilai dirimu. Bahkan seringkali, justru karena kamu terlalu bernilai, sesuatu itu tidak bisa bertahan di sekitarmu. Kamu bukan kehilangan sesuatu yang berharga. Kamu baru saja dibersihkan dari sesuatu yang tidak cukup kuat untuk berjalan bersamamu ke tempat yang lebih tinggi. Setiap takdir besar membawa konsekuensi besar, pemurnian, penyaringan, dan penghilangan. Ketika hidupmu akan dibawa ke level yang lebih tinggi, maka segala yang tidak selevel secara alami akan gugur. Seperti pohon yang semakin tinggi, daun-daun lama akan jatuh. Bukan karena pohon itu rusak, tapi karena daun itu sudah menyelesaikan fungsinya. Demikian pula dalam hidupmu. Apapun yang hilang, apakah itu seseorang, kesempatan, komunitas, atau peran tertentu, itu terjadi karena kamu sudah tidak lagi berada di frekuensi yang sama dengan mereka. Dan kamu harus mengerti ini. Semakin kamu tumbuh, semakin sedikit yang bisa bertahan. Bukan karena kamu terlalu pilih-pilih, tapi karena tujuan jiwamu terlalu penting untuk dikelilingi oleh energi yang sembarangan. Jangan ukur kehilanganmu dari rasa sakitnya. Ukur dari apa yang mulai terbuka setelahnya. Apakah setelah itu kamu mulai lebih sadar? Apakah kamu mulai lebih mengenal dirimu sendiri? Apakah kamu akhirnya berani berkata tidak
untuk hal-hal yang dulu kamu paksakan? Jika iya, itu bukan kerugian, itu transisi. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Ketika kamu terus memaksa mempertahankan sesuatu yang tidak lagi sejajar, kamu akan terjebak dalam versi hidup yang terlalu sempit untuk jiwamu yang luas. Jangan jadi orang yang terlalu sibuk menambal perahu bocor, sampai lupa bahwa semesta sedang mengirimkan kapal besar. Jangan buang waktu memohon sesuatu untuk tetap tinggal, padahal takdir sedang mengetuk pintu lain, yang lebih luas, lebih damai, lebih cocok untuk versi dirimu yang baru. Apa yang hilang, biarkan pergi. Kamu tidak dilahirkan untuk mengemis cinta, peluang, atau pengakuan. Kamu dilahirkan untuk menemukan jalan kembali pada dirimu sendiri, dan dari situlah takdirmu bermula. Yang hilang tidak selevel dengan tujuan jiwamu, dan kamu akan semakin mengerti itu, semakin kamu berani melangkah ke arah yang belum kamu kenal. Tapi jiwamu tahu, di sanalah rumahmu sebenarnya. Setiap kehilangan yang kamu alami bukan hanya tentang apa yang pergi, tapi tentang apa yang sedang kamu tuju, apa yang sedang dibentuk, dan siapa kamu sebenarnya setelah semua ini. Karena takdirmu bukan sembarang takdir. Itu bukan jalan rata yang penuh sorak-sorai dan pelukan hangat. Itu adalah jalan pendakian, dan di setiap pendakian, hanya mereka yang siap meninggalkan beban yang bisa terus naik. Kamu sedang dibawa ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang tidak bisa dimasuki oleh keterikatan masa lalu, tempat yang tidak membutuhkan pembuktian dari orang lain, tempat yang kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena di sana, energimu akan langsung dikenali. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus berani melewati ruang kosong itu. Momen-momen ketika kamu merasa sendiri, ketika tidak ada yang mengerti kamu, ketika jalan ke depan tampak gelap, dan jalan ke belakang sudah tertutup. Itulah fase transisi, dan itu bukan tanda kamu tersesat. Itu adalah tanda kamu sudah terlalu jauh untuk kembali, tapi belum cukup tinggi untuk melihat puncaknya. Jangan panik di fase ini. Jangan mengira kamu salah jalan hanya karena kamu sendirian. Kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang didiamkan agar kamu bisa mendengar suaramu sendiri. Suara yang selama ini dikalahkan oleh kebisingan luar. Dan percayalah, saat kamu mulai berjalan selaras dengan suara jiwamu, hidup akan mulai menyelaraskan segalanya untukmu. Pintu-pintu yang dulu tertutup akan mulai terbuka. Orang-orang yang benar akan mulai datang. Peluang yang sesuai akan mulai muncul, tanpa kamu harus mengejar-ngejar. Takdir tidak pernah meninggalkan orang yang mau bertumbuh. Dan kamu, melalui semua kehilangan ini, sedang menjalani pertumbuhan spiritual yang tidak semua orang bisa jalani. Itu kenapa jalanmu terasa berbeda, karena hasil akhirnya juga akan berbeda. Kamu tidak sedang mengulang hidup yang lama, kamu sedang menciptakan realitas baru. Sebuah hidup yang dibangun bukan dari ketakutan akan kehilangan, tapi dari keberanian untuk mempercayai proses yang jauh lebih besar dari dirimu. Jadi teruslah melangkah, meskipun kamu belum melihat hasilnya, meskipun hatimu masih berdebar, meskipun masa depan masih kabur, karena langkah kaki yang berani selalu akan menemukan tempat yang layak untuk ditapaki. Dan kamu tidak akan berakhir di tempat yang salah selama kamu terus bergerak selaras dengan panggilan jiwamu. Sekarang lihat kembali semua yang telah kamu lalui. Semua kehilangan yang kamu pikir akan menghancurkanmu, ternyata justru membentukmu. Ternyata kamu masih di sini, masih berdiri, masih bernapas, masih mencari, dan yang paling penting, masih bertumbuh. Dan itulah bukti bahwa jiwamu lebih kuat dari apapun yang pernah pergi darimu. Mungkin kamu belum sampai ke tujuan, mungkin kamu belum tahu akan jadi apa dirimu nanti. Tapi satu hal pasti, dirimu hari ini sudah bukan lagi diri yang sama seperti saat kamu masih bergantung pada apa yang hilang. Kamu sudah melewati titik-titik kritis. Kamu sudah berdamai dengan kehilangan yang dulu kamu tolak. Kamu sudah mulai menerima bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kamu minta, tapi selalu memberi apa yang kamu butuhkan untuk menjadi siapa kamu yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, semua ini bukan tentang siapa yang tinggal atau pergi, tapi tentang siapa kamu setelah semua itu. Apakah kamu jadi pahit atau jadi kuat? Apakah kamu jadi korban atau bangkit sebagai pemimpin untuk dirimu sendiri?
Hari ini kamu punya pilihan. Terus menangisi apa yang tidak selevel dengan takdirmu, atau bangkit dan melangkah ke arah yang memang ditakdirkan untukmu. Karena kebenarannya adalah, apa yang hilang darimu sebenarnya tidak pernah selevel dengan takdirmu. Dan kalau kamu bisa melepaskannya sepenuhnya, semesta akan segera menggantinya dengan apa yang benar-benar layak untuk jiwa sepertimu. Jadi berdirilah, ambil napas dalam-dalam, dan tatap hidup dengan kepala tegak. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu akhirnya sadar, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan apa-apa. Kamu hanya sedang menuju versi terbaik dari dirimu yang sudah terlalu lama menunggu untuk dijemput.